Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas teknologi bahan atau di sini pengenalan mengenai ilmu material. Dan kita akan tetap membahas mengenai diagram fase, tapi kita akan lanjut yaitu tentang mengenai jenis-jenis dari diagram fase itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas kita akan berkutat cuman di diagram fase biner ya. Jadi yang pertama ini mengenai eutectic, ada suatu komponen yang saling tidak melarut padatkan. Jadi ada salah satu hukum yaitu hukum Raoult itu menyatakan bahwa titik beku suatu zat murni akan menurun bila ditambahkan zat lain, asalkan zat lain itu dapat larut dalam keadaan cair tetapi tidak larut dalam keadaan padat. Dan banyaknya penurunan titik beku ini sebanding dengan berat molekul zat terlarut. Diagram fase untuk sistem paduan untuk dua komponen yang saling melarutkan pada keadaan cair tapi sama sekali tidak melarutkan dalam keadaan padat ini dapat dibuat dari sejumlah kurva pendinginan dari suatu seri paduan. Seperti bisa dilihat pada contoh di layar kalian bahwa pada diagram fase ini biasanya terdiri dari 4 daerah, yaitu daerah di atas garis liquidus yang terdiri dari fase tunggal larutan cair. Kemudian 3 daerah yang lain adalah daerah 2 fase. Setiap daerah 2 fase pada suatu diagram fase ke arah mendatar selalu akan dibatasi oleh daerah-daerah fase tunggal. Jadi untuk 2 fase di sini ada liquid plus solid A plus solid B, dan liquid plus solid B. Karena kedua logam komponen paduan ini tidak dapat membentuk larutan padat, maka jelaslah bahwa bila pembekuan mulai terjadi, maka satu-satunya solid yang terbentuk adalah logam murni padatan. Juga setiap paduan yang membeku pastilah merupakan campuran kedua logam murni tersebut. Untuk praktisnya, paduan yang di sebelah kiri komposisi eutectic ini dinamakan dengan paduan hipoeutectic, dan yang di sebelah kanannya itu dinamakan paduan hipereutectic. Sebelah kanan di sini garis batasnya adalah di titik E antara kiri dan kanan tadi ya. Untuk reaksi yang terjadi di titik eutectic sendiri ini liquid akan menjadi solid A ditambah dengan solid B, atau nama lainnya adalah solid 1 ditambahkan dengan solid 2. Selanjutnya adalah diagram fase untuk dua komponen dengan kelarut padatan terbatas. Jadi sebenarnya itu jarang sekali terjadi kasus yang pertama tadi, jadi yang saling melarut padatkan ya, yang tidak saling melarut padatkan itu hampir jarang sekali ditemui antar dua logam yang sama sekali tidak melarut padatkan dalam keadaan padat, atau saling melarutkan dengan kelarutan tak terbatas. Jadi seperti hanya pada kedua jenis sistem paduan yang telah diuraikan tadi sebelumnya, yang lebih sering terjadi adalah kedua logam dapat saling melarut padatkan secara terbatas. Jadi logam A dapat melarutkan logam B sampai jumlah tertentu, dan atau logam B dapat melarutkan logam A sampai jumlah tertentu. Di sini ini disimbolkan dengan alfa dan beta. Jadi alfa di sini ini logam A ini berhasil melarutkan B hingga sampai 20%, sekian sampai 20% maksimumnya. Terus kemudian untuk yang logam B bisa melarutkan A sampai sekitaran 10%. Jadi di situ ditandai dengan 90 ya kalau komposisi persen berat B. Dan di luar batas itu akan terbentuk eutectic. Dari gambar ini kita dapat menemukan garis solidus, di mana garis solidus di sini adalah di sini garis TA dan F itu garis solidus, terus kemudian ada TB dengan G, itu juga garis solidus. Jadi daerah di bawah garis solidus TAF itu merupakan daerah fase tunggal larutan padat alfa. Begitu pula dengan daerah di bawah garis solidus TBG,
juga merupakan fase tunggal larut padatan beta. Daerah yang terletak di antara dua daerah fase tunggal pastilah daerah dua fase yang terdiri dari fase-fase yang berada di kiri dan kanannya. Daerah antara daerah larutan padat beta dan liquid itu terdiri dari larutan padat alfa dan liquid, dan daerah antara larut padat beta dan daerah liquid itu terdiri dari larut padat beta dan liquid. Sedangkan daerah antara dua larut padatan alfa dan beta itu di tengah-tengahnya itu merupakan alfa plus beta. Untuk daerah yang membatasi atau garis yang membatasi antara daerah fase tunggal larutan padat dengan daerah campuran larutan padat lainnya itu dinamakan garis Solfus, yang juga menunjukkan batas kelarutan atau maksimumnya dari logam B pada logam A untuk larutan padat alfa, dan batas kelarutan logam A dan logam B untuk yang larutan padat beta. Ya, di sini ada alpha primary, ini terbentuk alpha primary eutectic plus beta sekunder untuk di sebelah kiri dari titik eutectic atau namanya hypoeutectic, dan sebelah kanannya beta primary beta plus eutectic plus alpha. Ini maksudnya gimana? Nanti akan dijelaskan mengenai diagram pendinginan dari eutectic. Tentunya nanti akan ada gimana sih fase eutectic, tapi keseluruhan di daerah ini kalau kita gabungkan kanan dan kiri itu yang terbentuk adalah alfa plus beta. Mari kita amati komposisi pendinginan dari komposisi ini. Apa mikrostruktur apa saja yang akan terjadi? Ini merupakan paduan antara PP dan SN ini. Ini pada komposisi 1 seperti yang dilihat ini sekitar 98% ya, atau something, pokoknya di atas 95% unsur A. Jadi pada paduan ini ketika temperaturnya 350 derajat Celcius, maka fase yang dimiliki dari paduan ini adalah sepenuhnya liquid. Kemudian setelah melewati garis liquidus dengan seiring berjalannya pendinginan dan melewati garis liquidus itu sekitar 330 derajat Celcius, mulailah terbentuk fase alfa. Kemudian turun terus hingga mencapai daerah dengan fase alfa plus liquid. Dan ketika turun terus melewati garis solidus, yaitu garis solidus, maka tentunya pada titik C di sini terbentuklah fase alfa sepenuhnya, dan paduan akan tetap berada pada fase alfa hingga temperatur kamar. Selanjutnya kita amati pada komposisi C2 atau sekitar 15% dari SN. Jadi pada paduan C2 ini ketika didinginkan dari titik D yang mula-mula fasenya adalah sepenuhnya liquid, ketika didinginkan hingga menyentuh garis liquidus, maka mulailah terbentuk fase alfa. Jadi pada titik C di sini ketika mencapai titik C, maka fase yang terjadi di sini adalah alfa plus liquid, karena mulai terbentuk fase-fase kristal-kristal alfa. Dan seiring dengan jalannya turunnya temperatur, maka alfa akan semakin membesar. Dan ketika melewati garis solidus, maka sepenuhnya fase di sini pada titik F, mohon maaf tadi bukan titik C ya, kelihatannya seperti C, tapi sebenarnya ini adalah E. Jadi ketika dari titik E itu turun terus temperaturnya hingga melewati garis solidus atau sampai ke titik F, sepenuhnya fase liquid itu telah selesai bertransformasi menjadi fase alfa. Dan ketika temperaturnya terus turun hingga melewati garis Solfus, fase alfa yang dapat dilarutkan menjadi sangat terbatas, sehingga sisa fase alfa jadi terbatasnya itu gimana sih? Jadi ketika titik garis Solfus itu fase alfa yang bisa dilarutkan ini menjadi tidak lagi 100% ya. Jadi tapi tentunya akan beberapa fase alfa itu akan bertransformasi menjadi partikel-partikel kecil fase beta, atau tepatnya di poin G. Dan partikel beta ini akan tumbuh semakin besar dengan seiring berkurangnya
temperatur. Pada kasus yang ketiga di sini ini melibatkan solidifikasi dari komposisi eutektik, di mana komposisi persen berat dari Sn-nya di sini adalah 61,9. Jadi mari kita dinginkan suatu paduan tersebut dari fase liquidnya atau sekitar 250 derajat Celcius dan turun ke bawah sepanjang garis seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Ketika temperaturnya rendah, semakin rendah fase liquid tersebut tidak akan berganti, tidak ada perubahan yang berarti hingga mencapai titik atau temperatur eutektik, yaitu sekitar 183 derajat Celcius. Nah, ketika melewati isotermal atau temperatur eutektik tadi, liquid akan bertransformasi langsung menjadi alfa dan beta. Dan transformasi ini mengikuti rumus eutektik ya, liquid menjadi alfa plus beta. Selama terjadinya transformasi, tentunya di sini akan terjadi kembali redistribusi atau distribusi kembali komponen unsur dari lead atau Pb, timbal, dan unsur dari timah. Karena tentunya alfa dan beta di sini ini memiliki komposisi yang berbeda. Dan proses ini dapat selesai, proses ini dapat dicapai dengan menggunakan atau dengan terjadinya difusi antar atomnya. Untuk mikrostruktur yang terjadi sendiri di sini terdiri dari beberapa layar atau namanya biasa kita sebut dengan lamelar, dan beberapa layer tersebut itu terbentuk antara alfa dan beta. Terbentuknya berulang-ulang secara bersamaan selama terjadinya transformasi atau pendinginan. Atau gampangnya membayangkan adalah dengan kulit zebra atau dengan kue lapis. Dan proses distribusi dari timbal dan timah di sini terjadi dengan difusi ya, dengan difusi. Dan di sini ada panah-panah yang mengindikasikan arah dari terjadinya difusi antara atom timbal dan atom timah. Atom timbal di sini akan berdifusi menuju ke fase alfa atau layer fase alfa, dikarenakan fase alfa sendiri di sini kaya akan kandungan timbal, di mana sekitar 18,3% Sn dan 81,7% timbal. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi difusi dari atom timah akan menuju ke fase beta, karena fase beta di sini akan memiliki kandungan timahnya itu persentase timahnya itu kaya. Kok bisa sih saya bilang kaya fase alfa, yang satunya kaya fase beta? Kita lihat ada di sini. Kalau pada fase alfa itu bisa melarutkan hingga 18,3% Sn ya. Dan di sini kaya akan timbal tentunya. Di mana komposisi timbalnya itu sekitar 81,7%. Sedangkan untuk fase beta dia akan kaya timah. Karena timah di sini komposisinya itu sekitar 97,8%. Jadi clear ya di sini yang kaya akan timbal dan mana kaya akan timah. Untuk kasus mikrostruktur yang terakhir atau kasus yang keempat atau komposisi keempat ya, di sini C4 bisa dilihat pada layar, di mana komposisi persen berat dari Sn-nya ini adalah sekitar 40%. Ketika temperaturnya tinggi atau titik C di sini tidak ada bedanya dengan yang lain, bahwa sepenuhnya fasenya adalah liquid. Nah, dan ketika temperaturnya turun terus hingga di bawah garis liquidus atau masih di atas garis dari eutektiknya ya, atau di atas temperatur dari eutektiknya, di sini tidak ada bedanya dengan yang lain. Fasenya juga tetap dual fase, yaitu fase alfa plus liquid. Tentunya kalau semakin rendah temperaturnya, alfa akan semakin lebih besar. Ketika temperaturnya turun di bawah
temperatur eutektik atau di bawah garis eutektik sendiri, fase liquid di sini akan bertransformasi menjadi struktur dari eutektik sendiri. Jadi ada selang-seling atau layer-layer dari fase alfa dan fase beta. Dan perubahan yang tidak signifikan itu, untuk perubahan dari fase alfa itu tidak signifikan. Karena apa? Karena alfa sendiri juga sudah terbentuk ketika pada region atau pada daerah alfa plus liquid. Dan di sini untuk mikrostruktur akhirnya kecenderungannya akan mengikuti gambar yang berada di titik M. Jadi yang agak membingungkan di sini, fase alfa yang terbentuk sebelum melewati temperatur eutektik ini kita namakan primary alpha. Sedangkan yang terbentuknya setelah melewati garis eutektik itu kita namakan eutektik alpha. Bedanya di sini eutektik alpha itu terbentuk bersamaan atau berselang-seling dengan fase beta, sedangkan untuk primary alpha akan tetap berdiri sendiri. Jadi yang berupa bulatan-bulatan itu. Tadi merupakan pembahasan eutektik ya. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai peritektik. Jadi kalau yang pada reaksi eutektik itu sendiri, itu pada pendinginan liquid akan berubah menjadi dua fase solid. Dan pada untuk reaksi peritektik sendiri itu hal sebaliknya yang terjadi. Jadi pada reaksi peritektik ini dua fase yang berbeda, yaitu liquid dan satu solid, itu akan bereaksi menjadi suatu solid baru. Biasanya solid baru yang terjadi ini sebagai hasil reaksi peritektik ini adalah suatu intermediate phase alloy atau fase intermediate. Tetapi dalam beberapa hal mungkin juga terjadi suatu terminal solid solution. Reaksi peritektik sendiri ini juga berlangsung pada temperatur konstan atau isotermal, seperti halnya reaksi eutektik. Dan pada gambar ini memperlihatkan sebuah diagram fase untuk suatu sistem paduan yang menunjukkan adanya suatu reaksi peritektik. Dan reaksi peritektik di sini ini terjadi pada temperatur Tp yang di garis merah. Dengan kandungan B tentunya tidak lebih dari 40%. Jadi reaksi ini dapat terjadi di sepanjang garis peritektik Tp hingga D. Pada paduan 1 itu sekitar 90% A dan 10% B tetap berupa liquid ya, pada temperatur tingginya di atas T2 atau pada temperatur T1. Dan seiring dengan turunnya temperatur maka liquid akan bertransformasi fase A akan terbentuk dari liquid tadi. Dan sedikit di atas temperatur peritektik atau Tp, di komposisi liquid itu bisa mencapai 60 A dan 40 B. Dan berat sisa liquid itu bisa tinggal 25% dari berat total. Nah, caranya ini pakai lever rule yang sudah dijelaskan pada video selanjutnya. Video sebelumnya. Dan tepat di bawah temperatur peritektik itu sudah tidak akan ada lagi liquid, akan terdapat solid baru, yaitu solid baru di sini adalah AM plus AMBN sebanyak sekitar 33% dan solid alpha A-nya itu sebanyak 67%. Jadi 33% B dan 67% A. 33% AMBN. Kalau kita lihat di sini, ini seolah-olah tampak bahwa AMBN ini berasal dari pendinginan liquidnya ya. Tetapi hal tersebut tentu tidak mungkin karena liquid hanya mengandung 40% tadi. 40% didapatkan hingga titik D ya. Sedangkan AMBN ini mengandung 70% A. Jadi kemungkinan yang dapat terjadi hanyalah bila liquid bereaksi dengan sejumlah solid A membentuk suatu solid baru. Reaksi ini disebut dengan reaksi peritektik yang berlangsung pada temperatur konstan Tp.
Pada batuan yang selanjutnya yang kedua ini sekitar 65% A dan 35% B, itu mulai terbentuknya solid A itu pada temperatur sekitaran di bawah garis liquidus ya. Dan tepat sebelum titik H komposisi liquid ini sudah 60 A dan 40 B, dan masih banyak tersisa banyak apa ini ya. Jadi solidnya ini sekitar 87,5% dan 87,5% itu liquidnya yang terbentuk dan 12,5% solid yang terbentuk. Jadi tapi komposisi liquidnya itu sekitar 60 A dan 40 B. Pada reaksi peritaktik yang terjadi di titik H ini, semua solid A ini akan habis dan liquid masih tersisa. Liquid ini akan makin berkurang dengan menurunnya temperatur dan akan habis setelah terjadi reaksi eutektik di titik K. Ya, terjadi reaksi eutektik di titik K menjadi eutektik AMBN plus B. Di sini tulisannya AMBN plus AMBN plus B ya, tentunya di sini ya. Kalau ada tulisan AMBN plus eutektik itu B plus eutektik itu sebelah AMBN plus eutektik itu terjadi sebelum atau daerahnya dinamakan daerah hipoeutektik. Begitu pula yang sebaliknya itu hypereuktektik. Reaksi eutektoid. Jadi reaksi ini mirip sekali dengan reaksi eutektik. Hanya saja pada reaksi eutektoid sama sekali tidak melibatkan fase cair. Seluruhnya adalah pada fase padat. Dalam hal ini, suatu larutan padat itu pada pendinginannya mengalami transformasi menjadi dua solid baru yang bercampur dengan sangat halus. Dinamakan campuran eutektoid atau eutektoid mixture. Secara umum reaksinya itu dapat dituliskan yaitu solid 1 akan menjadi solid 2 ditambah dengan solid 3. Dan untuk campuran eutektoid ini yang dihasilkan dari reaksi ini sangat halus dan sangat mirip seperti eutektik mixture. Jadi campuran eutektoid dan campuran eutektik itu hampir mirip. Sehingga bila hanya dengan melihat pada mikroskop tidaklah mungkin bisa menentukan apakah suatu struktur berasal dari reaksi eutektik atau dari reaksi eutektoid. Dan ini merupakan diagram fase FV/FV3C. Untuk penjelasan mengenai eutektoid ini, mikrostrukturnya apa yang terjadi, kita akan bahas di video selanjutnya mengenai diagram fase FV/FV3C. Kalau tadi eutektoid itu hampir mirip dengan eutektik, maka di sini peritektoid ini juga hampir mirip dengan peritektik. Di mana bedanya di sini tidak melibatkan sama sekali liquidnya. Jadi sebagai contoh di sini alfa plus beta akan bertransformasi menjadi gamma. Jadi dua solid akan bertransformasi menjadi satu solid baru atau solid ketiga. Begitu pula untuk contoh yang sebelah kanan ini A plus beta ini akan berubah atau bereaksi akan membentuk solid baru yaitu solid gamma. Jadi hampir sama dengan peritektik. Tadi saya sempat menyinggung mengenai larut padatan terminal dan intermediate ya, atau terminal solid solution dan intermediate solid solution. Di sini kalau bedanya terminal solid solution itu komposisinya atau range atau komposisi range-nya di sini akan lebar, jadi tidak hanya berupa garis seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, untuk intermediate solid solution ini hanya pada komposisi yang spesifik sekali. Spesifiknya gimana? Jadi pada komposisi intermediate atau biasanya nama lainnya di sini adalah intermetallic compounds atau senyawa intermetalik, itu hanya akan terbentuk pada komposisi tersebut. Kalau di sini Mg antara Mg dan Pb ya. Jadi komposisi intermetalik Mg2Pb itu akan terbentuk sekitaran 81%-an ya, atau 82% dari Mg dan sisanya adalah Pb. Pada range lain kalau misal meleset
1% saja, maka tidak termasuk lagi atau tidak berada pada daerah intermetalik. Jadi daerahnya hanya spesifik untuk temperatur tersebut. Sedangkan untuk terminal itu ada range temperatur, ada range temperatur, rentang komposisi. Jadi rentang komposisi. Misal kalau contoh AXB, misal senyawa AXB itu berapa sih rentang komposisinya, bisa sekitar 3% dan yang lain sebagainya. Jadi tidak hanya fix di kayak contohnya di sini Mg2PB ini fixnya sekitar 81 atau 82% peak Mg ya. Kalau untuk yang terminal akan ada range, misal dari 75 sampai 80. Nah, misalnya seperti itu. Untuk pembahasan yang terdahulu kita pasti sudah membahas ini, perlu kita recall lagi. Jadi saya akan recall sejenak. Jadi dalam pembahasan terdahulu itu dikatakan bahwa ada beberapa logam yang memiliki struktur kristal yang berbeda tergantung pada temperaturnya. Nah, ini struktur kristal yang berbeda ini pada logam tersebut, berubah-berubahnya struktur kristal tersebut itu kita namakan bahwa logam tersebut memiliki sifat alotropi. Seperti contohnya adalah besi, timah, mangan, kobalt, dan lain sebagainya. Dan perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk kristal lain pada keadaan padat ini dinamakan transformasi alotropi. Pada suatu diagram fase, perubahan alotropi ditunjukkan oleh sebuah atau beberapa titik pada garis vertikal yang menyandarkan logam murni. Contoh diagram fase yang memperlihatkan adanya perubahan alotropik dapat dilihat pada layar kalian pada gambar ini. Jadi pada diagram tersebut itu larutan padat gamma itu dibatasi oleh loop. Jadi logam murni A dan batuan kaya A akan mengalami 2 kali perubahan atau transformasi alotropik. Dan banyak diagram fase yang memperlihatkan hal seperti pada gambar, termasuk paduan dari besi dan silikon, kemudian besi dan molybdenum, besi dan krom. Karena larutan padat yang dikelilingi loop ini adalah larutan padat gamma, maka daerah ini dinamakan dengan gamma loop. Dari penjelasan yang di antara tadi eutektik, peritektik, dan lain sebagainya, itu kita bisa simpulkan bahwa ini transformasinya ditunjukkan pada gambar ini ya, ada reaksi-reaksinya juga ya. Untuk eutektik ini reaksinya gimana dan bentuknya kayak gimana, peritektik gimana, eutektoid gimana, dan peritektoid gimana. Di sini ada satu yaitu monotektik yang masih belum saya jelaskan. Tentunya kalau ada kesempatan insya Allah akan saya jelaskan mengenai monotektik. Ya, silakan ini daripada menghafal. Jadi ini cara termudah untuk gimana sih inti dari semua yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih sudah menyimak video pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu, tetap jaga protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.